Shalom, selamat pagi anak-anak Miss. Miss harap anak-anak Miss semua dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita mengenai pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial dan budaya. Nah, anak-anak Miss, simak video berikut agar bisa mengerti materi kita hari ini ya. Pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya. Yang pertama adalah suku bangsa. Nah, suku bangsa adalah kelompok masyarakat yang memiliki jati diri dan kebudayaan yang sama. Nah, di Indonesia, hampir seluruh pulau atau wilayah di Indonesia dihuni oleh penduduk. Nah, penduduk tersebut berasal dari suku bangsa yang berbeda-beda. Nah, anak-anak Miss, di sini kita akan melihat beberapa suku yang ada di Indonesia. Nah, berikut peta Indonesia. Anak-anak Miss bisa lihat begitu banyak suku bangsa yang ada di Indonesia. Bisa kelihatan di gambar tersebut, ada Nias, Batak, Minangkabau, Aceh, Melayu, Dayak, dan yang lainnya. Nah, tidak hanya satu suku bangsa yang ada di Indonesia ya, tetapi begitu banyak dan bermacam-macam suku bangsa yang ada di Indonesia. Indonesia terdiri dari 34 provinsi, di mana kehidupan suku yang sudah maju lebih terbuka pikirannya terhadap teknologi. Nah, sedangkan kehidupan suku yang masih tertinggal cenderung tertutup, memegang teguh budaya suku, kurang mengenal teknologi. Nah, anak-anak, di sini kita diajarkan menghargai keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah bahasa di Indonesia. Bahasa adalah alat yang digunakan oleh masyarakat untuk berkomunikasi. Bahasa di Indonesia begitu ragam, begitu banyak macamnya. Nah, di sini dari peta begitu nampak bahwa ragam dan peta bahasa di Indonesia. Setiap pulau itu bermacam-macam bahasa yang ada. Nah, kita lihat di sini ada bahasa daerah yang masih eksis. Nah, di situ ada Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Papua. Nah, anak-anak Miss, bahasa daerah itu lebih dari 665 bahasa. Di sini kita lihat Papua 250 bahasa, Maluku 133 bahasa, Sulawesi 105 bahasa, Kalimantan 77 bahasa, Nusa Tenggara Barat 53 bahasa, Sumatera 38 bahasa, Jawa dan Bali 9 bahasa. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang bahasa daerah. Bahasa daerah ini, di beberapa bahasa daerah yang kita kenal itu ada bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Bali, bahasa Makassar, bahasa Papua, bahasa Betawi, bahasa Minangkabau, dan bahasa-bahasa yang lainnya. Oke, sedangkan bahasa yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional negara Indonesia. Bahasa Indonesia juga bahasa resmi negara kita serta merupakan bahasa persatuan negara kita juga. Nah, selanjutnya kita akan membahas kesenian daerah.
Kesenian daerah adalah segala bentuk karya seni yang berciri khas daerah tertentu. Nah, di sini ada beberapa kesenian daerah. Anak-anak bisa lihat gambarnya. Dari setiap daerah itu memiliki ciri khas tertentu untuk menunjukkan apa yang dimiliki oleh daerah tersebut. Nah, sekarang kita akan bahas tentang pakaian adat. Pakaian adat merupakan salah satu unsur keberagaman budaya. Nah, di sini ada beberapa pakaian adat yang akan Miss tunjukkan untuk anak-anak Miss. Nah, setiap daerah memiliki pakaian adat yang berbeda-beda. Nah, pakaian adat itu ada juga di beberapa daerah sering ada kemiripan. Misalnya pakaian adat untuk wanita menggunakan kain dan kebaya. Hanya hiasan dan perlengkapannya saja yang berbeda. Selanjutnya itu ada senjata tradisional. Dulu dipakai untuk perlindungan diri, namun saat ini kita gunakan sebagai perlengkapan pakaian adat. Nah, di sini ada beberapa senjata tradisional. Ada yang dari Mandau Kalimantan Barat, celurit Jawa Timur, pisau surit dari Sumatera Utara, nah, badik Sulawesi Selatan, dan trisula Sumatera Selatan. Dan ada kari sumbar. Oke, di sini. Dan keris dari Jawa Tengah atau Yogyakarta, ada rencong dari Aceh, ada kujang dari Jawa Barat, dan pedang Jenawi dari Riau. Nah, ini anak-anak Miss harus tahu ya apa saja senjata tradisional. Alat musik. Alat musik biasanya alat musik tradisional terbuat dari kayu, bambu, logam, kulit hewan, dan sebagainya. Nah, di sini ada beberapa contohnya. Ada gendang, ada angklung, serta ada siter dari Jawa Tengah. Nah, selanjutnya kita akan bahas rumah adat. Rumah adat adalah rumah asli penduduk atau masyarakat di suatu daerah. Nah, begitu banyak rumah adat yang ada kita jumpai di Indonesia. Nah, ini beberapa contoh rumah adat yang ada di Indonesia. Anak Miss bisa sama-sama melihat ya. Sampai di sini materi kita hari ini. Nah, untuk tugasnya, anak-anak cari gambar, gunting dan tempel di kertas karton. Gambarnya 3 gambar pakaian adat, 3 gambar alat musik, 3 gambar rumah adat, dan 3 gambar senjata tradisional. Nah, tempel di karton yang rapi. Dikumpul hari Senin 8 Agustus 2022. Nah, kerjakan yang rapi ya anak-anak Miss di rumah. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.